Shalom Jemaat SGS. Selamat datang di YouTube Sola Gracia Solo. Apa kabar semuanya? Saya percaya saudara dalam keadaan baik dan sukacita. Jangan lupa saya hai dulu buat semua orang yang udah gabung di live chat room kita. Buat teman kamu, keluarga, dan sahabat kamu yang belum gabung, masih ada beberapa menit nih buat kita telepon dan WhatsApp. Ayo buruan gabung. Nah, saya ada beberapa informasi nih untuk ibadah online umum di hari Minggu jam 7 pagi dan di hari yang sama akan diadakan ibadah Kids online jam 9 pagi di YouTube, radio, dan Spotify. Buat jemaat yang ingin persembahan, jemaat bisa transfer melalui BCA, OVO, atau GoPay. Silakan melihat informasi lebih lanjut di layar kaca Anda. Dan jangan lupa follow Instagram kita di @solagraciasolo untuk memantau aktivitas kita. Saya Visual dan selamat ibadah, enjoy the service, and God bless you. Shalom SGS. Mari bersukacita hari ini. Semangat memuji Tuhan, bersukacita, serukan namanya kekal selamanya. Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Katakan kasih-Nya tidak berkesudahan di dalam setiap kehidupan kita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Dia baik. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Dia baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kata Tuhan kita baik, kekal selama-lamanya. Sungguh berkat kuasa-Mu ada bersama kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Semua coba dan katakan Dia baik. Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Dia baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Bapak untuk kasih-Mu bagi kami. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan Dia baik bagi kita semua. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus
baik. Haleluya, sungguh amat baik. Oh, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Jempolnya diangkat semua, katakan Tuhan baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Ya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan lebih lagi, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Untuk selamanya. Untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang merasakan kebaikan Tuhan beri tepuk tangan. Sorakan haleluya. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa buat kami Tuhan. Setiap musim yang kami jalani, biarlah kami menjalani bersama Engkau Bapa. Hari demi hari kami lalui bersama kekuatan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu
Untuk kebaikan-Mu, untuk kasih-Mu ya Tuhan, untuk berkat-Mu kami bersyukur. Haleluya, mari tinggikan namanya, mari sembah Dia, mari puji namanya. Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa, namanya yang layak ditinggikan selamanya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu bagi kami, untuk karya-Mu bagi kami. Haleluya, haleluya. Hiara lama-lama ya se, hiara latakaya ya se, hiara lama-lama ya se, hiara latakaya haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan, mari sembah Dia, Allah yang layak ditinggikan. Hiara lama-lama ya se, hiara lama-lama latakaya rararararara, hiara lama-lama ya se, haleluya. Hiara lama latakaya rararararara, hiara lama latakaya rarama ya se, hiara rararararara, hiara lama latakaya rara, hiara lama-lama la shekerererere, hinararararara, hiara lama-lama ya se, haleluya. Hiara lama-lama ya se, hiara rararararara, hiara lama-lama ya se, kerararara, haleluya, haleluya, haleluya. Hiara lama-lama ya se, kerararara, hiara lama-lama ya se, hiara lama-lama ya se. Mari rasakan kasih-Nya, mari rasakan kebaikan-Nya. Hira mara-mara-mara ya se, hira lama-lama ya se, haleluya. Hira mara ya se, hira lana ya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hira lama latakaya ralama nana ya shiriririri, hina latakaya ralama ya shikiriririri, kina lama nana ya shirararatakaya rarara, kina lama ya shiriririri, himana ya shira latakaya nana, himamara lama ya shir. Kau jadi satu-satunya kekuatan kami yang hidup Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Himarana ya si, kira lama-lama ya si, hira lama-lama ya si, arala tayara. Haleluya. Kira lama ya
Kau jadi satu-satunya kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kira mana-mana maya sih. Kira la ya sih. Kira tak kaya lama sikiri. Kira tak kaya lama ya sih. Kila malam terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, kekuatanku dan perisaiku, kepadamu hatiku percaya, kau menolongku, ku bersyukur. Yesus, kekuatanku dan keselamatanku, kepadamu hidupku berserah, kau menjagaku percaya. Yesus, kekuatanku dan perisaiku, kepadamu hatiku percaya, kau menolongku, ku bersyukur. Yesus, kekuatanku dan keselamatanku, kepadamu hidupku berserah, kau menjagaku percaya. Oh Yesusku, haleluya. Terima kasih untuk kekuatan-Mu Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu bagi kami. Kami sudah memuji nama-Mu, kami sudah membesarkan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau bersukacita atas setiap penyembahan kami. Kami siap terima berkat-Mu melalui firman-Mu Bapa. Urapi kami, penuhi kami dengan berkat yang baru, kasih-Mu, hikmat-Mu atas kami Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat dan senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu di rumah-rumah di hari ini tentunya ya. Hari ini kita akan ibadah dan saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita semuanya ya. Hari ini kita mau belajar satu tema, proses yang berakhir sukses. Saya ulangi, proses yang berakhir sukses. Yang pertama memang gak enak karena pakai kata proses. Tetapi yang terakhir itu menjadi sebuah semangat bagi kita untuk kita boleh terus melanjutkan perjalanan kehidupan ini. Karena hidup ini adalah sebuah perjalanan yang cukup panjang yang menuju kepada satu destinasi. Saya mencatat di dalam slide, it's a journey not destination. Perjalanan itu sebetulnya bukan tujuan kita. Karena tujuan kita sebetulnya adalah sampai nanti Tuhan panggil kita, nah itu destinasi kita. Tapi perjalanan ini kalau kita berhenti di satu tempat itu bukan destinasi kita. Dan itu bukan akhir segalanya. Saya mau kasih contoh. Pada waktu saudara bekerja di satu tempat selama COVID-19 ini, tiba-tiba kerjaan saudara tiba-tiba berubah.
Pola hidup kita tiba-tiba berubah, ternyata itu bukan segala-galanya bagi kita. Dan hidup ini, kalau saya boleh perumpamakan, itu adalah perjalanan yang sangat panjang menuju satu destinasi atau satu tujuan. Nah, kadang perjalanan itu yang ditempuh bisa pendek, bisa jauh. Dan seringkali setiap transit dalam hidup kita itu sangat-sangat menyebalkan, sangat butuh kesabaran, butuh namanya hati yang disiapkan untuk perjalanan berikutnya. Dan itulah perjalanan, ya. Nah, perjalanan jarak antara satu dengan yang lain kadang-kadang sangat jauh. Bahkan antara perjalanan dan tujuan destinasi kita sangat jauh sekali. Tetapi teruslah berjalan dan izinkan Tuhan memimpin Anda. Buka GPS Anda dan terus terkonek bersama dengan Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita tidak tahu apa yang sedang terjadi ke depan, apa yang sedang kita alami hari-hari ini, tapi satu hal, iman, doa, kepercayaan kita harus selalu ada di depan untuk melihat bahwa ujungnya selalu bersama dengan Tuhan. Anda tidak pernah melihat jelas, namun saya percaya lewat growing proses, ya, Anda akan melewati masa-masa yang indah pada akhirnya. Dan saya berdoa selama beberapa bulan ini kita ada di rumah dan kita sedang menyiapkan untuk ibadah bersama, sekolah bersama, bekerja bersama-sama, aktivitas secara normal nantinya. Saya berdoa kita akan mengakhiri dengan indah yang begitu luar biasa, ya. Nah, saya mau tunjukkan satu klip dulu untuk mendasari pendahuluan ini. Seorang pelukis yang mengikuti Got Talents, ya. Pelukis ini gambar sesuatu yang tidak jelas, tetapi tiba-tiba begitu selesai, nah baru dewan juri terperangah akan lukisannya. Mari kita lihat bersama-sama lukisannya. Silakan dari teman-teman media. Ini dewan juri menyaksikan bagaimana pelukis ini mulai menggambar. Pada saat dia menggambar, dewan juri, oh ini gambar salah satu dewan juri, pikirnya seperti itu. Kok biasa banget ya? Nah, orang itulah yang digambar ya. Oh, mungkin gambar karikatur gitu ya. Mari kita lihat. Sangat membosankan karena tidak ada klimaks, tidak ada cerita. Lalu satu juri memutuskan untuk memberikan lampu merah. Yes. Lampu merah pertama, lampu merah kedua, tapi wanita ini tidak menyerah, tidak gubris juri mau kasih nilai atau enggak, dia tetap melanjutkan saja. Dia tidak menyerah, satu demi satu diselesaikan. Bahkan juri yang nomor 3, dia tetap enggak menyerah. Mari kita lihat. Dia lanjutkan dan dia lanjutkan. Dan sampai akhirnya 4 juri sudah memutuskan untuk selesai. Apa yang terjadi? Mari kita lihat. Wow. Woo. Keren banget ya. Coba lihat gambarnya. Gak nyangka gambar yang hanya sekedar pola-pola, karikatur ternyata menjadi sesuatu orang yang hebat sekali. Juri yang tadi kasih lampu merah tiba-tiba berdiri. Standing ovation. Kemudian tadi kakek tua tadi turun. Dan kemudian kasih penghargaan buat gadis ini. Wow. Luar biasa ya. Gadis ini ya terharu nangis walaupun tidak mendapatkan nomor, tapi penghargaan aplaus mereka itu sebagai tanda akan dukungan dan apa yang sudah dia capai. Oke, sampai di sini klipnya. Kalau saudara jadi wanita itu berhenti nggak saat tombol merah itu dipencet? Mungkin kita berhenti. Mungkin kita resah gitu ya, tapi wanita ini menyelesaikan sampai pada akhirnya. Apa artinya? Apa artinya?
Walaupun prosesnya mungkin tidak menyenangkan, terus dapatkan tombol demi tombol, tapi janganlah menyerah. Proses akan selalu berakhir dengan sukses. Ya, percayalah akan hal ini. Nah, bagaimana kita punya cara pandang yang benar untuk melihat proses hidup ini yang berjalan, sehingga kita bisa berakhir sukses pada akhirnya nanti. Karena Tuhan pengen masa depan saudara sungguh ada. Tuhan rindu agar masa depan kita sungguh ada di depan kita. Anak yang sekolah, anak yang kuliah, pekerjaan kita, pelayanan kita. Tuhan tidak pengen agar kita stagnasi terus seperti ini. Tuhan pengen agar bulan ini seperti tema di belakang saya, growing process, kita mengalami proses ke depan jauh lebih baik. Nomor satu, apa yang kita bisa pelajari? Proses diperlukan untuk membentuk kehidupan kita. Itu nomor satu. Proses diperlukan untuk membentuk hidup kita. Ya, mari kita buka bersama-sama dalam Kejadian pasal 4 ayat yang ketiga. Dikatakan seperti ini. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Terjemahan King James mengatakan bagus sekali. And in the process of time, jadi proses waktu yang berjalan, nah itu kata kuncinya Bapak Ibu. Sebab di ayat-ayat sebelumnya cuma dicatat Adam dan Hawa punya anak Kain dan Habil. Baru ayat itu muncul setelah beberapa waktu lamanya. Ini ternyata ada banyak yang terjadi saat proses itu ada. Saya ulangi, ada banyak yang terjadi saat proses seseorang ada di dalamnya. Ya, nah di dalam proses selalu memakan waktu, bisa sedikit, bisa panjang prosesnya, dan masing-masing akan teruji lewat waktu yang ada. Saya ulangi, semua akan teruji dengan waktu yang ada. Nah itu ada di dalam proses. Jadi semua membutuhkan proses untuk hasil yang maksimal. Apa saja? Saudara kalau lihat YouTube hari ini gak gampang. Ada proses semua editing, baik dari audio, kemudian sampai ke media, ke gambar dan semuanya. Semua ada proses. Saudara makan di restoran yang paling enak, itu pun ada proses ya. Gak langsung disajikan, saudara duduk langsung jadi makan, enggak. Tapi ada proses masaknya, proses semua. Kita ada dalam proses. Nah, proses itu selalu menentukan hasil dan nilai. Semakin prosesnya dalam, susah dan sulit, juga tentunya hasilnya akan tentunya beda. Ada satu jam namanya Patek Philippe. Ini terjual hasil lelang amal di Jenewa dengan bandrol harga 434,5 M. Wow, ini jam tangan Bapak Ibu, ini jam tangan, harga sampai miliar. Kenapa? Kalau saudara lihat terperinci, ada beberapa ornamen-ornamen yang tidak ada di jam tangan kita. Ya, benar. Ini jam ini ada 20 fungsi. Ada 20 fungsi, dibuat begitu banyak orang-orang dan cuma diciptakan cuma satu saja. Ya, itu limited edition dan itu dilelang dan acara lelang itu sampai membandrol harga 434,5 miliar. Artinya begini, semua hasil dari sebuah proses yang susah dan sulit akan menentukan nilai yang akan dicapai. Kenapa nilai korban Yesus yang mati di atas kayu salib itu sangat bernilai buat saya dan saudara? Kenapa? Karena proses yang dialami Yesus dari malam dia ditangkap, detik demi detik, menit sampai jam-jam. Saya yakin Tuhan tidak tidur waktu itu. Saya bisa bayangkan ya, tidak tidur. Karena dia dilempar di pengadilan A, dia dilempar ke pengadilan B, baru duduk sebentar, baru mau memejamkan mata, udah dipukul kembali, diolok-olok.
prosesnya sangat susah sekali, tapi nilai yang dikeluarkan, darah dan pengorbanan itulah yang membuat korban Yesus menjadi korban yang sempurna dan punya nilai. Kenapa saudara menjadi sempurna dan punya nilai? Karena ada orang yang menghargai saudara, ada orang yang mencintai saudara. Seburuk apapun saudara hari ini, percayalah, kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan Tuhan datang memulihkan kita, saudara akan dipulihkan nilainya. Itu yang nomor satu. Nomor satu, mari kita belajar dalam proses hidup ini. Saya tahu bahwa hidup ini gak gampang, tapi kalau kita tahu bahwa proses itu adalah cara Tuhan membentuk kita, udah mari kita taat saja dalam tangannya Tuhan, ya. Itu nomor satu. Nomor dua, proses membuat hidup makin punya nilai. Saya ulangi, proses membuat hidup saudara punya nilai dan terus naik dan tidak turun, ya. Saya mau kasih contoh tentang kehidupannya Yusuf. Yusuf itu pada waktu dia punya umur belasan tahun, dia sudah ada di pasar budak. Nilainya senilai budak. Saya ulangi, nilai Yusuf nilainya seharga nilai budak. Tapi habis dia dari budak, kemudian dia dibawa ke pasar budak. Saudara tahu pasar budak ya? Coba bayangkan kalau itu pasar kambing yang dijual kambing, pasar sapi yang dijual sapi. Kalau itu pasar budak yang dijual budak. Jadi orang pakai pakaian mini celana pendek saja, sementara bagian atas dilepas untuk memperlihatkan otot-ototnya. Satu saja, orang bisa keluar dari pasar budak hanya satu syarat, kalau ada pembeli. Makanya ide pasar budak inilah yang diambil oleh Paulus. Kita tidak mungkin keluar dari perbudakan ini kalau nggak ada pembeli. Dan saya mau kasih tahu, pembeli itu namanya Yesus. Tanpa Yesus kita akan tetap ada di pasar budak. Saudara perlu ada pembeli. Nah, untuk ada pembeli dia harus memamerkan otot-ototnya begitu. Bayangkan Yusuf ada di pasar itu bersama dengan orang-orang yang gotot-gotot semuanya. Ini usia 17 tahun. Saya percaya kok kayak tiang listrik begitu ya, piano gitu ya, kurus bengkring. Anak SMA itu kayak apa sih Bapak Ibu? Ini anak SMA nih, ada di pasar budak. Sini ada orang 30 tahun, ada 20 tahun, ototnya udah jadi semua. Sementara ini masih culun. Tapi saya mau katakan di tengah-tengah seperti itu, Potifar datang, mungkin ajudannya, tiba-tiba tertarik sama orang ini. Wow, dan akhirnya dibelilah Yusuf. Dan akhirnya dia jadi budak. Kalau saudara baca ayatnya, dia budak di luar rumah. Habis itu dia budak karyawan yang ada di istananya Potifar. Kalau sudah baca cerita itu, bahkan Potifar kasih semua kepercayaannya kepada Yusuf. Lalu kemudian istrinya Potifar tertarik dengan Yusuf, dan akhirnya terjadilah cerita. Yusuf kemudian difitnah dan dia akhirnya dipenjara, ya. Tapi justru di penjara itu adalah cara Tuhan mendekatkan dia ke singgasananya Firaun. Saya tidak tahu, mungkin selama ini kita di penjara sekian lama, beberapa bulan kita di penjara. Kalau saya mungkin yakin dalam roh, secara spirit, saya mau katakan secara profetik, ini mungkin waktunya kita didekatkan Tuhan dengan singgasana yang sebetulnya saudara sebentar lagi mau duduki. Yang sudah katakan amin. Ya, ini yang saya mau share Bapak Ibu. Sekalipun, kalau saudara lihat gambar ya, coba lihat gambar. Sekalipun saudara udah naik dari sumur ke pasar budak, terus jadi budak, terus naik lagi jadi pengurus, terus hidup saudara kayak naik turun, naik turun, naik turun. Tapi saya mau katakan begini, ini bukan naik turun seperti race coaster atau jet yang naik pakai kecepatan yang tinggi. Nah, saya mau ilustrasikan ini Bapak Ibu. Ini gunung ya. Ini gunung yang cukup tinggi. Oke. Start saudara ada di sini. Jalan ke gunung itu pasti berkelak-kelok, betul ya?
Terus lurus, terus naik sedikit, berkelok-kelok, betul? Kadang-kadang lurus, kadang-kadang naik tanjakan, betul? Dan naik sekali nih. Kadang-kadang saudara perlu belok ke jalan yang saudara nggak tahu ke sana. Dan setelah jalan itu turunan begitu hebat tuh. Kok turun, ini gunung kok turun tapi kemudian naik lagi. Kemudian ini putar lagi. Kemudian dia naik lagi, kadang-kadang turun lagi, kadang-kadang naik lagi sampai akhirnya saudara sampai di klimaks di sini. Betul nggak? Tapi saya mau katakan begini, saat saudara turun di bagian ini, posisinya turun itu tidak seperti yang di sini. Nangkep Bapak Ibu? Saudara udah naik dan penurunan saudara udah tidak level di penurunan yang di awal sini. Ini yang waktu saya coba renungkan ini, ternyata kehidupan kita sedang dibawa Tuhan naik. Dan kalau sedang mengalami turun dalam hidup saudara, saya mau katakan begini, penurunan saudara pastikan bukan titik nol di tempat di mana saudara pertama kali ada di situ. Saudara udah pindah di paling atas dan itu turunan hanya untuk memberikan kekuatan tenaga dorong, karena sebentar lagi saudara akan naik tanjakan yang lebih tinggi. Perlu turun, kerahkan tenaga, kemudian naik. Itulah perjalanan hidup ini. Jangan berkata kok turun sekarang dengan turunan saudara yang dulu posisinya sudah beda. Nangkep ya saudara ya. Saya udah saudara nangkep akan hal ini agar saudara dapat berkat-berkatnya. Nah, sama seperti Yusuf dalam pencapaian mimpinya. Pencapaian mimpi datang bukan karena kita memiliki segala-galanya. Yusuf punya tanah, dia punya istri, dia punya kedudukan. Enggak, bukan itu. Kesuksesan bukan karena memiliki segalanya, tapi menggenapkan dan menyelesaikan semua rencana Allah atas kehidupan kita. Dan itulah keberhasilan dan itulah sukses. Sukses bukan karena saudara punya uang, punya segalanya. Enggak. Tapi saudara ada pencapaian rencana Allah dalam hidup saudara. Itulah orang yang berhasil. Apapun jalannya, mau naik atau turun, selalu ujungnya Tuhan punya rencana yang indah. Kenaikan dalam kehidupan kita, kenaikan nilai dalam kehidupan kita. Jadi artinya gini, proses yang kita hadapi hari ini, Tuhan ingin naikkan nilai kita, naikkan dan naikkan. Apapun yang terjadi, proses jauh lebih penting daripada hasilnya. Saya ulangi, proses jauh lebih penting daripada hasilnya. Kalau saudara teliti zaman sekarang ya, ada orang tukang membuatkan skripsi. Saya pernah dengar itu. Ada orang yang tukang membuatkan disertasi. Bahkan ada orang yang beli kesarjanaan, gampang banget. Saya yang sekolah sampai 4 tahun di S1 kemudian S2 juga 4 tahun juga rasa-rasanya risih juga lihat orang-orang yang potong kompas, main cuma bayar, tiba-tiba ada S2, doktor segala macam, nggak lewat proses. Gampang banget. Bukan hasil, dengar baik-baik. Bukan hasil yang Tuhan kehendaki, tapi prosesnya. Proses membuat skripsi, proses konsultasi, skripsi dicoret-coret macam-macam. Dan Tuhan paling suka seperti itu tuh, ya. Nah, ada satu kata yang menarik sekali. Kata abuse. Kata abuse itu artinya penyalahgunaan. Kata abuse berasal dari 2 kata, abnormal sama use, lalu muncullah abuse. Anda akan menyalahgunakan seseorang atau melukai seseorang, menyalahgunakan otoritas dan kewenangan, lalu untuk mencari kepuasan baik seksual atau apapun juga, dan atau Anda tidak tahu fungsi dan kegunaannya.
Nah, mari kita lihat dalam konteksnya Yusuf, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yusuf tahu tujuannya. Yusuf tahu dia mau kemana. Nah, saudara lihat di gambar ya, ada begitu banyak jalan ke tempat tujuan, tempat Anda maunya mencapainya. Contoh, saudara mau ke Jogja, ada banyak jalan menuju Jogja. Tapi kalau saudara, selama saudara tahu tujuan saudara kemana, saudara nggak perlu bingung. Apalagi kalau saudara ada di bandara, ada begitu banyak gate kanan kiri lah segala macam. Selama saudara punya boarding pass, saudara tahu pesawat saudara dan gate berapa, saudara nggak perlu bingung. Loh, kok orang-orang banyak kok lari ke sana? Loh, orang-orang banyak kok masuk ke sana? Saudara nggak perlu bingung, ikut-ikutan. Kenapa? Saudara punya boarding pass, saudara punya destinasi, saudara punya tujuan dalam hidup ini. Ya, itu yang nomor 2. Jadi yang nomor 2 ini proses membuat saudara makin bernilai. Yusuf makin punya nilai. Kenapa? Walaupun jalannya berat, turun naik, tapi penurunannya itu Tuhan punya rencana untuk mengangkat dan mendekatkan dia pada singgasana kesuksesan keberhasilannya dia. Anak muda, saya mau share, tiketmu harus kau pegang hari ini. Tentukan destinasimu dan kejar mimpi itu, dan kau akan sampai di tujuan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nomor 3, cara Tuhan membawakan new season itu menggunakan proses. Saya ulangi, cara Tuhan membawa saudara ke new season atau sebuah babak musim yang baru, gak ada cara yang lain. Dia gunakan proses untuk membawa alam, iklim, suasana yang baru. Mari kita belajar bapaknya Yusuf sekarang, namanya Yakub. Yakub itu mengalami 3 musim dalam kehidupannya dia. Ya, musim yang pertama dia ada di rumah ayahnya. Musim yang kedua dia bekerja selama 20 tahun. Ya, dia bekerja selama 20 tahun di tempat Laban. Kalau saudara baca di pasal yang ke-31 ayat yang ke-40 dikatakan seperti ini. Pasal 30 ayat yang ke-40 ya. Aku dimakan panas setiap hari siang, aku kedinginan waktu malam, mataku jauh tertidur. Alkitab mencatat 20 tahun aku bekerja kepadamu. Bayangkan, saudara pengen sukses, saudara pengen berhasil, mari kita belajar dari Yakub. Yakub itu bukan sekedar dia minta berkat, bukan sekedar dia dapat berkat kesulungan, tapi dia bekerja dengan kuat. Alkitab mencatat, siang aku bekerja, kedinginan waktu malam, mataku jauh dari tertidur. Aku bekerja selama 14 tahun untuk kedua anakmu. Saudara, ceritanya luar biasa sekali. Yakub pada musim itu dia bekerja luar biasa dan diberkati. Nah, sekarang nih pada musim yang ketiga itu adalah musim kepulangan Yakub. Nah, saya diberkati musim ini Bapak Ibu. Yakub mengalami begitu ketakutan dalam kehidupannya dia saat dia mau bertemu dengan Esau. Kejadian 32 kita akan membaca ya, ayat yang ke-6. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di dalam perjalanan menemui engkau, diiringi 400 orang. Tahu ceritanya? Yakub sedang pulang, perjalanan pulang, Esau juga nyusul Yakub di tengah jalan dengan 400 orang. Lalu begitu Yakub mendengar bujangnya ngomong laporan Esau sedang menemui Yakub, ia takut dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang bersama-sama dengan dia, kambing domba, lembu, sapi, unta, menjadi 2 pasukan. Ayat yang ke-9. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenek Abraham, Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu.
serta kepada anak saudara-saudaramu, aku akan berbuat baik kepadamu. Saya mau share ini dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ternyata yang membuat Yakub pulang itu bukan keputusannya loh. Tapi keputusan dari Tuhan Allah yang minta Yakub pulang. Coba baca ayatnya di Kejadian pasal yang ke-32 ayat yang ke-9. Firman Tuhan datang kepada Yakub, pulanglah ke negerimu. Kalau Tuhan yang suruh pulang, harusnya Yakub gak perlu takut. Tapi apa yang terjadi? Yakub punya ketakutan yang begitu hebat sampai sesak hatinya gara-gara cuma dengar kabar Esau sedang dalam perjalanan dengan 400 orang. Nah, pertanyaan saya, siapa yang kasih tahu Esau sampai Esau pun harus berjalan menyusul Yakub sehingga mereka bertemu di tengah perjalanan? Nangkap enggak cerita ini Bapak Ibu? Saya ulangi, Yakub disuruh pulang kan? Yakub disuruh pulang. Tetapi waktu dalam perjalanan, Esau pun sedang bergerak menemui Yakub. Siapa yang kasih tahu Esau bahwa Yakub mau pulang? Satu hal yang saya mau share pada saudara hari ini adalah ini semua proses dari tangan karya cerita Tuhan sendiri yang membuat skenario ini berjalan. Makanya Tuhan berkata Yakub pulang. Kalau Tuhan ngomong Yakub kau pulang, urusan Esau itu urusanku. Urusan kakakmu aku yang akan mengurus. Kalau dia dulu mau membunuh, aku mau lembutkan dia. Kalau dulu dia mau menghancurkanmu, aku akan berbuat dia balik dan mencintaimu. Dan memang benar itu terjadi. Jadi sebetulnya begini loh, Esau itu mau ketemu sama adiknya di padang gurun, mau melakukan penyambutan. Tapi si Yakub datang ke padang gurun mau ketemu Esau dengan ketakutan yang begitu hebat. Nah, ini yang saya mau share Bapak Ibu, tidak ada alat yang terbaik untuk membawa kita masuk pada musim yang baru tanpa sebuah proses. Saya ulangi, gak mungkin kita masuk dalam musim yang baru, babak yang baru tanpa sebuah proses. Semua menggunakan proses. Ya, Kejadian pasal 32 ayat 24. Akhirnya Yakub malam itu pergi ke Yabok berdoa, bergulat, dan akhirnya itulah yang terjadi. Sampai malam dia berkata, sertai aku dan berkatilah aku. Wow, melawan ketakutan yang ada pada Yakub, dia mencari Tuhan, dia mendekatkan kepada Tuhan, dan akhirnya kalau Tuhan perkataan Tuhan dicatat dalam Kejadian 32 lewat malaikat yang datang itu. Malaikat itu berkata kepada Yakub, biarkan aku pergi karena fajar telah menyising. Yakub berkata, aku tidak membiarkan kau pergi jika kau tidak memberkati aku. Lalu jawab malaikat itu, siapa namamu? Lihat, malaikat menanyakan identitas. Begitu saudara mengalami bersama dengan Tuhan, identitasmu tiba-tiba dirubah oleh Tuhan. Sang penipu menjadi seorang pangeran yang dicintai oleh Allah. Yakub memang takut, tapi dengan doanya ketakutan itu diubah menjadi keberanian. Ketakutan adalah produk dari sadar diri kita, tapi iman adalah produk dari sadar akan Tuhan yang kita sembah. Saya ulangi, saudara boleh lihat di slide ya. Ketakutan adalah produk. Takut akan COVID-19 ini sadar diri Bapak Ibu. Tapi kesadaran kita sama Tuhan harusnya lebih kuat dong daripada kesadaran akan apapun yang terjadi hari ini. Datang kepada Tuhan dan yakin bahwa
Tuhan bersama dengan kita. Yakub pergi ke Yabok, dia berdoa. Ada satu istilah dalam doa namanya push, pray until something happens. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Wow, luar biasa. Saya mau kasih ilustrasi. Ini ada pistol, ya. Ini kayak hidup saya dan Bapak Ibu. Ini hidup kita. Kalau tidak ada isinya, nggak ada pelurunya, percuma mau ditembakkan kayak apapun, pistol ini hanya keluar angin. Tapi kalau ini hidup kita dan Roh Kudus masuk di hati kita, betul nggak? Dan kita siap untuk tembak, sudah yakin bahwa begitu ini dipantik, dipencet, sesuatu akan terjadi. Di sini ada tugas untuk memukul, memicu dengan keras. Nah, kayak gitu tuh. Lagi ya, saya coba ya. Saudara cuma tinggal tarik saja dan ini akan memukul dengan kuat. Nah, begitu. Waktu ini dipukul dengan kuat, maka itu akan mendorong dengan kekuatan yang begitu hebat, lalu terjadi pembakaran, lalu meledaklah dan mendorong pelor ini untuk bisa melesat dengan kuatnya. Demikian hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Setiap pukulan akan selalu mendorong amunisi kita. Kalau saudara sedang terpukul hari ini, dengar, Tuhan pengen amunisimu keluar. Nah pertanyaannya, saudara udah diisi amunisi belum? Nah itu pertanyaannya. Kalau enggak ada ya cuma gas saja yang keluar. Ya. Nah mari kita lihat slide ini. Kalau saudara lihat slide perjalanan kehidupan ini seperti layaknya cerita dalam film. Selalu ada tangan dalam setiap perjalanan hidup ini. Dan percayalah bahwa Tuhanlah yang sedang membuat cerita ini, membuatnya menjadi klimaks. Klimaks. Selalu setiap film ada titik klimaksnya. Nah kalau saudara cerita tentang Yakub sama Esau, Yakub itu sedang mengalami titik klimaks ketakutan yang begitu hebat sebelum ketemu sama Esau. Dan begitu ketemu sama Esau, itu udah cium-ciuman, udah wah cipika-cipiki, mereka tangis-tangisan karena udah lama 20 tahun lebih mereka tidak berjumpa. Itu klimaksnya di situ. Terus turun mereka kembali dan ketemu sama ayah mereka. Wow, ngerti ya Bapak Ibu ya? Ia sedang berjalan di depan saudara. Ia sedang menyelesaikan cerita hidup saudara. Tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap kuat dalam Tuhan. Ya, no action, no happened. Saya ulangi, gak ada aksi, gak ada sesuatu pun yang terjadi. Saya ulangi, tidak ada tindakan, tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Tidak ada pemicu, tidak ada sesuatu pun yang dipantik, tidak ada satu pun dorongan yang keluar. Pantik imanmu, pantik doamu. Izinkan sesuatu lahir, sesuatu yang hebat dari iman dan doa kita. Jangan takut dengan apapun. Tuhan kita lebih besar dari apapun juga. Saya menghimbau, kalaupun nanti kita ada kebaktian, saudara belum bisa beribadah, tidak apa-apa, kita masih ada streaming. Tapi kalau saudara mau datang, saudara mau beraktivitas di sekolah, di kampus, karena kita harus beraktivitas secara normal, tapi dengan keadaan yang baru tentunya, dengan cara-cara yang baru. Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Tidak ada kemenangan tanpa sebuah pertempuran. Saya ulangi, gak ada kemenangan tanpa sebuah pertempuran. Menjadi seorang tentara yang hebat bukan ditentukan di base camp saudara, tapi justru di areal pertempuran lah. Itu menunjukkan siapa tentara kita yang sebenarnya. Saudara itu kelas tentara atau kelas bawahan? Tunjukkan di medan pertempuran. Terakhir saya selesai. Proses adalah kunci warisan buat generasi berikutnya. Proses itu ternyata kunci warisan buat generasi berikutnya. Kejadian 32 ayat 9 sampai 10. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenek moyang Abraham, ya, pulanglah, kau sudah berfirman, pulanglah ke negerimu serta ke anak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu.
Ayat yang berikutnya. Aku dulu Tuhan, ini kata Yakub nih. Dulu aku menyeberang sungai ini dengan 1 tongkat. Waktu aku keluar dari papaku, aku lari ke tempat paman Laban, aku cuma punya 1 tongkat. Dan sekarang sudah menjadi 2 pasukan. Nah, dengar baik-baik. Jangan lepaskan tongkatmu. Jangan lepaskan tongkatmu. Ibrani 11 mencatat begini. Waktu Yakub meninggal, ternyata tongkat itu masih dibawanya, lalu dia bersandar, nih kepalanya ditaruh di tongkatnya. Kemudian dia meninggal, posisinya seperti itu. Apa artinya? Bahwa jangan sampai tongkat itu lepas dari kehidupan kita. Itu adalah warisan buat anak cucu kita. Saudara tahu nggak? Tongkat orang Israel itu ada tulisannya, ada ukir-ukirannya. Kalau seseorang punya pengalaman sama Tuhan, selalu diukirkan di tongkat itu. Kalau dia punya cerita sama Tuhannya, selalu ditulis di situ. Sehingga kalau anak-anaknya cerita, tanya, "Kek, ini artinya apa?" Kakek langsung tahu. Oh, ini tulisannya Yaboks. Terus kakeknya cerita pengalaman dia bersama dengan Tuhan di Yaboks. Saya mencatat journey perjalanan kita tuh seperti ini Bapak Ibu. 20 tahun ke bawah kita sedang mencari siapa identitas kita. Who am I? Siapa sih saya? Tapi di usia 20 dan sampai 30 tahun kita harus bertanya, kenapa saya ada di sini? Apa yang harus saya kerjakan? Dan usia 30 sampai 50 tahun, how can I be my best? Apa yang bisa aku berikan yang terbaik? 30 sampai 50. Tapi kalau udah usia 50 tahun, saudara pikirkan legacy, warisan, dan bagaimana saudara bisa menyelesaikan ini. Ayat penutup. Kalau saudara baca di 1 Korintus 10 ayat yang ke-11. Dalam firman Allah yang hidup dikatakan begini. Semua yang menimpa perjalanan Israel, mereka tuh Israel. Semua yang menimpa Israel menjadi contoh. Coba katakan menjadi contoh. 1, 2, 3, menjadi contoh. Sebagai pelajaran dan peringatan. Lihat itu. Perjalanan Israel 40 tahun itu sebagai contoh pelajaran buat kita. Itu warisan Bapak Ibu. Supaya kita jangan melakukan hal-hal yang demikian. Semuanya itu ditulis supaya kita membaca, menarik pelajaran daripadanya menjelang akhir zaman. Proses yang dihadapi bangsa Israel 40 tahun memang tidak gampang di padang gurun. Mari kita belajar dari kisah perjalanan itu. Proses ini jangan kau hilangkan dalam hidupmu. Karena lewat proses itulah kita bisa dibentuk, kita bisa punya nilai yang bertambah. Lewat proses kita punya musician bersama dengan Tuhan. Dan proses itu kita bisa membagikan warisan. Bukanlah pesta tentang perayaan keberhasilan yang kita rayakan. Tapi sebetulnya adalah kita menghargai proses yang sudah diperjuangkan. Kalau saudara doa ucapan syukur wisuda, bukan karena udah tamat selesai terus wah senang-senang, bukan itunya. Tapi karena perjuangan saudara 4 tahun, berdarah-darahnya orang tua yang menguliahkan kita, susah payahnya orang tua yang bekerja, yang support kita habis-habisan. Nah itu yang kita rayakan. Jerih payah saudara yang sudah diperjuangkan. Waktu kita memperingati Yesus naik ke surga, waktu Yesus menang di atas kayu salib, bangkit dari antara orang mati. Proses yang sudah diperjuangkan, bukan pintu kubur yang terbuka, bukan pekerjaan spektakuler, tapi sebuah karya-karya Yesus yang ada di muka bumi ini loh. Ini yang kita rayakan. Hargai semua proses yang terjadi. Anak-anak muda, anak-anak pelajar, dengar baik-baik. Hargai proses yang terjadi. Membesarkan kalian itu gak gampang. Hargai papa mamamu.
Kadang-kadang papa mama berkorban banyak. Itu proses perjalanan. Aku tidak makan, biar anak-anak yang makan. Semua itu perjalanan yang harus ditempuh. Hargailah proses. Kalau kau menghargai proses, kau akan men-celebrate, merayakan itu. Dan saya percaya masa depanmu sungguh ada. Hari ini kita belajar 4 hal. Mari kita belajar menyerahkan diri kita dengan lemah lembut. Mau dibentuk lewat proses apapun. Dan yang kedua, jangan lupa kalau Tuhan proses, nilaimu mau ditambah sama Tuhan. Cara Tuhan membawakan musician, jangan takut. Kalaupun minggu depan kita ada ibadah off streaming, kalaupun ada streaming, saudara masih tetap bisa di rumah. Tapi kalau nanti pun ada, saudara boleh datang. Kalau saudara mau datang, gak usah takut. Kita semua ready semua, kita akan latihan untuk memberikan keamanan buat gereja ini. Sehingga kita bisa datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, aku rindu seperti ini. Saya pun rindu berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalaupun saudara bekerja, ketemu sama orang di jalan-jalan karena saudara marketing, jangan takut. Saya berdoa, proses yang kita alami ini, making proses ini, ya, kiranya Tuhan membawa kita pada level yang lebih naik lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita nyanyi, ku yakin saat kau berfirman, ku yakin mujizatmu masih ada bagi kami. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Kami kuat karena kau yang menopang semua perjalanan hidup ini Tuhan. Hidupku hanya ditentukan olehmu saja. Tentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari saya undang Bapak Ibu boleh bangkit di rumah, bangkit berdiri bersama-sama. Angkat suaramu dan angkat hatimu seperti Yakub pergi ke Yabok. Dan dia berseru kepada Tuhan untuk disertai. Ya, haleluya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan, makasih. Tuhan, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Saya tidak tahu, mungkin saudara seperti Yakub, saudara berkata, aku takut Tuhan memulai usaha, aku takut memulai hal-hal yang baru ke depan. Datang kepada Tuhan hari ini. Kekuatan surga biar turun. Roh Kudus akan menaungi engkau, memberikan hikmat, memberikan keberanian, melangkah dengan iman dan disertai Tuhan. Engkau tidak dipengaruhi oleh situasi, tapi engkau yang akan mempengaruhi situasi. Dan firman, kalau Tuhan berkata lewat firman-Nya, maju seperti Yakub, pulanglah. Dan kalau kau melakukan firman ini, saya percaya Tuhan menyertai dengan kekuatan, Tuhan menyertai dengan anugerahnya, Tuhan menyertai dengan semua yang Tuhan punya. Tuhan memberkati saudara yang ada di rumah. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaanmu. Saat kau sebentar mulai new normal, pekerjaan mulai new normal, saudara mau melakukan aktivitas dengan normal, Tuhan mengurapi. Kau harus keluar dari rumah untuk beraktivitas dengan biasa lagi, dengan pola hidup yang baru. Tuhan menjagamu, Tuhan menyertaimu. Bahkan Tuhan
memberikan kesehatan dan kekuatan. Diberkati bisnis, diberkati usaha, diberkati sekolah anakmu, diberkati kuliah anakmu, diberkati masa depanmu. Turun naik kehidupan ini, membuat nilaimu bertambah-tambah dan terus naik pada standarnya Tuhan, dan tidak pernah sama titik di mana kau ada dengan titik 5 tahun hidupmu yang lalu. Tuhan membawamu naik dan tidak turun. Kau menjadi pemimpin dan bukan ekor. Diberkati minggu ini, minggu yang baru, minggu jawaban, minggu anugerah, minggu kasih sayang Tuhan turun atas kita semua. Di rumah-rumah dipenuhi Roh Kudus, di rumah-rumah saat ini diberkati Tuhan. Yang sakit berkata, pemulihan terjadi, kesehatan terjadi, di ekonomi, hubungan, tubuh ini dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkatimu, menyinarimu, dan memberikan kau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless.